Annyeonghaseyo, Jaljinesoyo, Jenon Dea Inmida. Kali ini saya akan menemani Anda dalam Korean Corner. Langsung saja kita mulai sekarang. Indonesia tercatat sebagai salah satu tujuan investasi terbesar Korea Selatan di Asia Tenggara. Disahkannya perjanjian Indonesia dengan Korea Selatan, kita akan bahas bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistianto. Halo, selamat malam Pak Gandhi. Selamat malam Mbak Dea. Apa kabar Pak? Baik sekali. Kebetulan sedang ada di Jakarta ya? Iya, ini kebetulan sedang bertugas membawa beberapa pengusaha. Ada 100 pengusaha importer dari Korea yang hadir di dalam acara Trade Expo Indonesia yang ke-37. Ada banyak yang dibawa ya. Berapa jumlahnya, Pak Sulis? 100 kira-kira. 100. 101 persisnya. Sejauh ini apa saja yang kira-kira optimisme yang mungkin bisa diambil oleh Indonesia dari pengusaha-pengusaha dari Korea? Jadi baru-baru ini kita sudah mendapatkan undang-undang baru tentang Indonesia-Korea Comprehensive Economy Partnership, atau itu adalah bentuk dari Free Trade Agreement antara Indonesia dan Korea. Di sana ada pembebasan 11.000 item barang dari dua belah pihak yang tidak perlu bayar bea masuk lagi. Jadi masuk ke Indonesia tidak bayar, masuk ke Korea tidak bayar. Dan ini baru diresmikan oleh DPR kita tanggal 27 September yang lalu. Tetapi ini belum efektif, masih ada peraturan turunan yang mesti dijalankan. Tetapi gaung daripada undang-undang itu sudah membuat semangat para pengusaha Korea untuk datang dan berdagang di Indonesia. Saya bicara trade dulu ya, saya belum bicara investasi. Nah ini yang menyebabkan sekarang ada 100 pengusaha kali ini, mungkin salah satu yang terbanyak dari seluruh delegasi yang hadir, datang ke Indonesia, ke AIS tadi yang dibuka oleh Pak Presiden dan berlangsung nanti sampai tanggal 23. Nah saya harapkan ini menambah semangat lagi para trader itu untuk beli barang-barang Indonesia yang punya nilai tambah di Indonesia ini, dan di Korea menjadi barang yang disukai, kira-kira begitu. Nah itu 11.000 item cukup banyak ya. Apa saja sebenarnya yang paling menjadi jenis barang yang paling diminati di Korea Selatan? Well, sebenarnya kalau bicara pameran ini lebih banyak sih pameran-pameran dari barang-barang konsumsi ya, makanan, minuman, mebel tadi saya lihat, dan beberapa juga ada kasur dan lain sebagainya. Nah, yang paling digemari sebenarnya kalau barang yang diekspor ataupun diimport maksud saya dari Indonesia, itu sebenarnya lebih banyak barang-barang yang berupa katakanlah petrochemical, ya, peralatan spare part sepeda motor, kemudian juga besi, baja. Nah ini semua sebenarnya kan hasil daripada investasi Korea yang ada di sini yang direekspor kembali ke negaranya. Ini bentuk sebuah keberhasilan satu ekosistem di mana orang yang datang kemari berinvestasi dengan tenaga kerja Indonesia, dengan dihasilkan di Indonesia, direekspor ke negara asalnya menjadi komoditi yang diperdagangkan, kan, barang dagang. Gitu. Tadi petrochemical, salah satunya yang kemarin saya sempat baca adalah isi dari pertemuan antara Presiden Korea Selatan dengan Presiden RI, salah satunya membahas soal kendaraan listrik. Menarik ya, Korea karena punya Hyundai, punya Kia. Seperti apa Pak? Well, sekarang ini ada pabrik Hyundai yang di Kerawang dengan kapasitas 250.000 per tahun, sekarang belum full capacity ya. Itu adalah menghasilkan salah satunya adalah kendaraan electric vehicle. Satu modelnya yang paling laris yang sekarang disukai adalah yang namanya Ioniq 5. Dan itu orang untuk mendapatkan barang itu sudah harus antri di sini. 6 bulan katanya baru dapat. Nah ini sebuah surprise buat semuanya, termasuk Hyundai sendiri tidak menyangka bahwa
produksinya yang diproduksi di Indonesia, artinya itu electric vehicle made in Indonesia, ya. Walaupun dibuat made by Hyundai, tetapi itu made in Indonesia kan gitu kan. Jadi ini sebuah kebanggaan bahwa ini produk mobil buatan Indonesia yang nantinya juga akan diekspor. Nah, dan jangan lupa bahwa nanti pada saat G20 di Bali, ya, kepala negaranya juga menggunakan produk Hyundai electric vehicle, yaitu jenis Genesis. Itu belum diproduksi di Indonesia, tetapi nantinya akan menjadi produksi yang menjadi unggulan juga, karena di seluruh dunia model Genesis ini sangat laku. Bagus sekali modelnya. Saya sendiri memakai. Oh, memakai setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Di Seoul saya kebetulan. Berarti ya, teknologi Korea yang dibawa ke sini, kemudian dibuat di sini dan kembali lagi ke Korea. Artinya ini sebuah hal yang cukup cerah ya bagi hubungan antara kedua negara. Ya, tentu saja ini menambah artinya roh, ya kan, hubungan itu, karena ini saling menguntungkan, mutual relationship, jadi lebih sustain, lebih jangka panjang. Indonesia sekarang menjadi tujuan investasi Korea yang nomor 4 di dunia, ya. Yang pertama US, kedua ke China, ketiga kadang-kadang Vietnam, kadang-kadang kita. Dalam bertahun itu selalu kita berganti-gantian dengan Vietnam. Kali ini mungkin bisa Indonesia nomor 3, kadang-kadang disalip oleh Vietnam. Nah, inilah yang menjadi destinasi investasi Korea di dunia, sehingga kita merasa berbangga, dan saya terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka. Kebetulan saya juga background saya di dunia bisnis, sehingga saya mudah menyelami juga para pebisnis di Korea ini, cara berpikirnya, cara penyampaian bagaimana nanti sebaiknya kalau di Indonesia, kalau ada kesulitan apa yang harus dilakukan, saya bisa mudah memahami dan menjelaskan kepada mereka sehingga mereka tertarik. Jadi banyak investasi Korea yang ada di luar negeri lain, di luar Indonesia, mulai consider untuk dipindahkan ke Indonesia. Pabrik kaca misalnya, pabrik baja, besi baja, pabrik baterai, ya, baterai untuk nanti mobil listrik ini, ya kan, ya, katode, ya, bahan dari baterai, itu semua sudah pindah di Indonesia sekarang, dan terus akan berkembang menjadi sebuah komunitas produk barang Indonesia, barang Korea, ya, termasuk juga handphone, ya. Di sini investasi Samsung juga cukup besar. Dan kami terus membujuk agar terus bisa ditingkatkan. Jadi sudah masuk pun harus ada ditingkatkan lagi supaya tidak statis kan begitu. Kalau pengusaha Korea Selatan consider atau mempertimbangkan berbisnis di Indonesia, apalagi pendekatannya kebudayaan, artinya sebenarnya nyambung ya Pak Sulis ya? Oh ya, sangat nyambung. Secara budaya ya? Secara budaya. Begini loh, beberapa masakan Korea itu sebetulnya juga ada mirip-miripnya rasanya dengan Indonesia. Lidah Indonesia gampang sekali diterima di Korea, atau sebaliknya lidah orang Korea mudah menerima masakan Indonesia. Saya di Wisma Indonesia di Seoul sering menjamu, ya, ke tamu-tamu saya, ke orang Korea, selalu saya sajikan makanan Indonesia dan mereka surprise, loh ini kok mirip begini, misalnya sop buntut katakanlah, loh ini namanya galbitang kalau di Korea kan gitu kan. Kemudian saya sajikan katakanlah empek-empek, loh ini kan odeng. Iya, ini kan odeng, fish cake kan gitu kan, dan lain sebagainya, masih banyak yang lain, ya. Kemudian samgetang misalnya, samgetang itu sop daging ayam, lah ini kan sop ayam katanya begitu. Ini banyak hal yang hampir kemiripan gitu. Jadi saya juga gampang, saya makan Korea juga sangat cocok karena pedas, saya suka pedas. Di sana makanan pedas semuanya, gitu. Pedas dan cenderung bening ya, bening, iya, sup begitu ya. Begitu, bening, pedas. Kalau pedas merah juga, pedasnya itu bener-bener cabenya cabai merah kan gitu. Iya. Masalah tadi mobil listrik punya potensi besar, kemudian pertukaran budaya, apalagi makanan
juga cukup punya masa depan cerah gitu antara Indonesia dengan Korea Selatan. Saat ini saya akan bicara soal kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif Indonesia dan Korea Selatan di resepsi diplomatik HUT RI di Seoul. Ini nampak ya dari lagu Indonesia Raya, dan netizen banyak yang komen. Ini soal gaun batiknya Dita Karang. Ya, oke. Saya akan jelaskan dulu siapa Dita Karang itu. Dita Karang ini adalah seorang dara Indonesia ya. Itu baru berusia sekitar 25 tahun ya. Dan itu ada darah Bali dan Yogyakarta. Ayahnya dari Bali, ibunya dari Yogyakarta. Dia merantau ke Korea, ternyata berhasil menempati satu tingkat tertentu sebagai bintang K-pop. Luar biasa. Grupnya namanya ladies band-nya itu Secret Number. Nah ini sudah dikenal, ya kita berharap suatu saat bisa selevel seperti Blackpink. Ya. Nah, kita berharap. Maka dari itu saya memperkenalkan Dita ini kepada masyarakat Indonesia juga. Jangan sampai dia terkenal di Korea tapi tidak dikenal di negerinya sendiri. Dan memang ternyata belum semuanya mengenal dengan baik. Walaupun sudah anak-anak muda ya masih sudah tahu nama Dita, tetapi belum terlalu banyak mengenal. Padahal anak-anak Indonesia punya mimpi untuk jadi idol ya di Korea. Dan begitu beratnya, saya tahu begitu mereka perjuangannya. Nah ini sudah mulai ada hasil ini, Dita ini sudah dikenal di sana. Saya ingin memperkenalkan di sini dengan cara saya tentu saja harus mengekspos. Saat kedatangan Presiden Jokowi bulan Juli lalu, saya juga minta Dita yang menyambut Pak Jokowi dengan bahasa Jawa yang santun. Pak Jokowi kaget, siapa dia? Nah, buktinya Pak Jokowi juga belum kenal kan? Nah, saya jelaskan siapa dia. Kemudian saya angkat dia menjadi semacam brand ambassador lah untuk hubungan Indonesia-Korea yang ke-50 tahun depan, tahun 2023. Kemudian kemarin ada kesempatan, ada event, yaitu resepsi diplomatik. Ada satu ide dari tim kita, tim kreatif kita, dari fungsi kreatif ya, untuk membawakan lagu Indonesia Raya oleh Dita Karang. Ya, seorang bintang pop membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ditambah lagi memakai kostum batik. Secara khusus didesain, batiknya indah sekali, dan anggun dengan lagu National Anthem Indonesia Raya didampingi seorang asisten profesor yang menyanyikan juga kebangsaan Korea. Dengan benderanya masing-masing. Itu elegan sekali. Saya sendiri sampai merinding gitu kan. Nah, dan ternyata menjadi sebuah viral di sana. Wah, ternyata batik. Nah, itu kan batik. Orang jadi kenal kan batik. Dari sebuah resepsi demikian menjadi sebuah pembicaraan tentang ekonomi kreatif, yaitu batik. Nah, ini cara-cara kami ya di kedutaan ini memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Tidak harus secara letterless batik harus orang dipaksa memakai kebaya, atau memang itu dilakukan tetapi oleh orang Indonesia. Tapi kita tidak bisa memaksa orang Korea tiba-tiba suruh pakai kebaya, pasti nggak mau. Atau orang Indonesia suruh pakai hanbok, itu juga lucu kan gitu dia. Jadi hal seperti ini tanpa terasa kita memperkenalkan itu dengan cara-cara yang ya itu tadi saya bilang mengkombinasikan antara penampilan batik tetapi dengan seorang yang kira-kira membawakan kebudayaan Korea kan gitu. Karena posisi Dita Karang saat ini memang cukup terkenal juga di Indonesia, padahal sebelumnya lebih terkenal di Korea ya Pak ya? Oh iya, lebih terkenal di Korea. Dan ini akan ada show lagi nanti bulan November, Dita akan datang lagi. Kemudian nanti juga akan pergi ke Manado, juga akan ada show juga. Jadi terus supaya orang tahu dan kenal Dita. Karena jangan lupa bahwa Indonesia ini adalah salah satu user terbesar dari sebuah karya-karya dari Korea.
drakor misalnya. Saya cerita Saya- tadi saya- dia saya suka hobi nonton drakor. ya tiba-tiba nangis sendiri atau Iya. apa kan gitu kan, melankolis kan gitu. Persis dengan kehidupan Indonesia sebenarnya ya. Iya, Budaya, kehidupan. Iya, ya. Cuman saya lihat ada perbedaan. Misalnya dalam kisah percintaan, lelaki di sana kan kelihatan sekali sangat romantis kan, Iya. dibanding Indonesia pasti lebih romantis lah. Saya sendiri merasakan menurut saya itu terlalu dilebih-lebihkan juga di dalam Sebenarnya drama tidak ya? itu. Romantis, tetapi maksud saya ya tidak seperti yang di drama itulah. Buktinya banyak terjadi mixed marriage, Oh, oke. banyak dara-dara ataupun gadis-gadis Indonesia jatuh cinta dengan cowok Korea pada saat menikah. Loh kok beda Pak, katanya kan gitu. Ini cerita dari orang-orang yang tinggal di Indonesia yang mixed marriage. Ada 1000-an lebih lah itu yang mixed marriage di sana. Ada juga yang kecewa akhirnya cerai, ada yang berebut anak dan lain sebagainya. Itu program dari KBRI juga adalah untuk mengatasi hal seperti itu. Jadi banyak sekali ya budaya-budayanya kita bertukar seperti batik, kemudian Iya. juga seni ya, mulai dari drakor, musik dan lain-lain. Kalau kita bicara batik lagi, ini Indonesia meraih medali emas di Festival Itaewon dan kami lihat ini sekilas parade kebaya, kemudian ada penampilan tarian. Apa sih yang membuat Indonesia akhirnya naik daun juga di Korea Selatan? Well, ini juga saya sangat surprise ya, saya hargai sekali sebuah fungsi di KBRI yang saya bentuk pada saat saya datang, namanya fungsi ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan percepatan startup, serta diplomasi publik. Dalam fungsi ini, terus terang mempersiapkan sebuah penampilan beberapa anak bangsa di sana yang ibu-ibu DWP misalnya, kemudian juga anak-anak ataupun mahasiswa-mahasiswa yang di sana atau pekerja migran Indonesia dikumpulkan dengan membawa tema khusus yaitu wanita berkebaya yang sedang digalakkan di tanah air dan dikerahkan ikut di dalam festival yang tiap tahun diselenggarakan, tapi ini sudah 2 tahun atau 3 tahun berhenti, baru diselenggarakan kali ini, diikuti oleh berapa puluh negara di dunia untuk difestivalkan kan gitu. Dan baru kali ini Indonesia bisa meraih emas, golden kan gitu. Dan kaget kita semuanya karena tidak menyangka. Tidak menyangka ya? Nomor 2 Filipina, nomor 3 Ukraine, kemudian yang keempat Nigeria atau apa gitu. Tetapi surprise buat Indonesia. Dan ini menjadi kebanggaan. Saya lihat videonya, kebetulan saya tidak bisa hadir karena saya sedang bertugas di sini tanggal 15 yang lalu. Saya ikut terharu. Banyak ibu-ibu setelah diumumkan Indonesia, ada euforia tersendiri yang ditampilkan gitu. Wah, ini saya pikir saya hargailah upaya-upaya dari teman-teman dari fungsi yang baru yang saya bentuk ini. Yang menurut saya ini terus akan kita dorong, termasuk juga ekonomi digital yang terus kolaborasinya dengan pihak Korea ditingkatkan. Terakhir, Pak Sulis, ini seperti tadi sudah disampaikan sedikit sama Pak Sulis, tapi saya pengen tahu lengkapnya ini cara-cara untuk memperkuat kerjasama ekonomi kreatif, karena yang kita tahu kan Korean Wave yang di sini. Sedangkan kita punya keinginan ada Indonesian Wave di sana. Ya, kan seperti yang tadi saya katakan, saya sudah membentuk sebuah fungsi yang mungkin di kedutaan besar yang lain mungkin ini belum tentu ada. Ya, karena saya juga minta izin pada Ibu Menlu pada saat itu dengan pemikiran ide di mana Indonesia ini menjadi G20 presidensi tahun ini. Itu ada fokus digital ekonomi dan lain-lain. Nah, kemudian mengenai ekonomi kreatif itu sendiri, kita melihatnya kan sudah demikian maju di Korea, ya kan? Di mana saya mencatat ya, menurut catatan dari mereka, itu ekspor mereka itu untuk ekonomi kreatif menduduki peringkat ketiga setelah elektronik dan mobil. Dan untuk merchandise sendiri, trading merchandise Korea yang diekspor dari katakanlah penampilan BTS, Blackpink atau makanan-makanan yang menggunakan logo dia yang dari ini ya K-pop ya.
itu saja 1,1 miliar per tahun. 1,1 1 miliar. miliar US dollar per tahun ekspor dari itu merchandise itu. Menurut saya itu angka yang cukup besar ya. Nah, ini gimana Indonesia bisa belajar dari Korea untuk membuat sebuah ya sistem ataupun mungkin dari sisi yang lain belajarlah dari mereka, tetapi tidak hanya belajar tapi kita berkolaborasi juga, kita ajak juga para remaja-remaja ataupun anak-anak muda di sini datang ke Korea belajar dan membuat kolaborasi. Ya, salah satunya adalah Putri Tanjung. Saya bangga sekali dengan dia, saya ajak ke Korea, dia langsung mendapatkan banyak partner di sana. Dan Putri ini saya berharap akan kembali lagi ke sana nanti dengan ide-ide barunya. Dan masih banyak putri-putri yang lain juga yang saya harapkan datang ke Korea. Dan kami punya jaringan yang bisa kami kawinkan dalam perjodohan lah istilahnya, kan begitu ya, mismatching gitu, yang tadinya apa supaya matching maksud saya begitu. Nah, satu hal sebelum ditutup nih Pak Dea, mohon izin ya, sedikit saya ingin menyampaikan ada yang paling penting informasinya tentang B20 atau B20. B20 itu akan diselenggarakan event ini bulan November yang akan datang di Bali sebelum event besar G20 ya. Tepatnya adalah tanggal 13 sampai 14 November. Dan itu Presiden Korea akan menjadi salah satu pembicara di B20 tersebut bersama dengan beberapa kepala negara yang lain termasuk Amerika dan juga China di sana. Dan kedatangan presiden itu pertama kali ini, presiden ini kan baru dipilih bulan Mei yang lalu dan akan merupakan perkenalan juga tentang ekonomi, keberhasilan teknologi dan ekonomi Korea terhadap masyarakat dunia di Indonesia. Dan dia tentu saja akan bangga melihat investasinya yang ada di Indonesia sukses dan juga meningkatkan kerjasama ekonomi dengan lebih baik lagi. Itu harapan saya di dalam kehadiran nanti Presiden Yoon Suk Yeol dari Korea ke Bali. Baik, tentunya doa-doa terbaik, usaha-usaha terbaik untuk bisa kita ini ya punya posisi yang sama ya dengan Korea Selatan ya. Tidak hanya kita menikmati Korean Wave, tapi di sana juga menikmati budaya Indonesia. Indonesian Wave. Indonesian Wave. Penting. Kami terus berusaha batik dikenal, lagu Bengawan Solo di mana-mana, dibawakan dengan berbagai style. Itu kan Indonesian Wave. Nah, inilah yang terus kita galakkan. Baik, terima kasih Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistianto, sudah bergabung bersama kami pada Korean Corner pada malam hari ini. Terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih kembali, Dea. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat, saya tunggu. Amin. Datang ke Seoul untuk nanti saya ajak jalan-jalan. Langsung lihat lokasi drakornya ya. Oh iya, tempat-tempat syuting drakor. Baik, terima kasih Pak Sulis. Sama-sama.